kita SDM orang sini kan kepake. Iya. Manusia itu kan dikasih nafsu. Ya. Dikasih. Ya namanya pertama kita coba dulu semua itu yang namanya orang ngeritis tuh harus terjun dulu. Iya. Coba dulu lah, nggak usah banyak. Iya. Satu dulu dicoba. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Fikra Hubab Najiba dan sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Jahirnas atau disebut dengan Om Iing. Ya, kita ngobrol santai aja ya Om ya. Ini kan kita mau bahas tentang kandang ayam itu tuh, ya, yang masalah kandang ayam. Nah itu gimana sih pertamanya kayak sampai bisa kepikiran bikin kandang gitu ya? Enggak, kandang itu kan ada dua ya. Yang ada yang satu kandang konvensional, Ya. maksudnya konvensional itu ya masih pakai peralatan zaman dulu deh. Oh iya. Ya. Nah kalau yang sekarang ini ada kan udah kandang modern, namanya disebut kandang close house. Nah sekarang yang mau dibahas kandang konvensional atau kandang close house. Nah kita bahas dua-duanya gimana? Tentang kandang Konvensional dulu konvensional dulu deh ya, ya. gitu kan. Dulu pertama kali kandang konvensional itu kita bangun tahun 2008. Nah, 2008 masih pemanas. Di ayam itu ada peralatan di dalamnya, ada pemanasnya, dulu ada yang gas listriknya, gitu kan. Tapi yang jelas dulu ada ayamnya. Ya, Kalau nggak ada ayam gimana? nah, terus kalau zaman di konvensional itu kita sistemnya kemitraan. Kemitraan itu maksudnya kita punya kandang, nanti PT itu nawarin kerjasama sama kita nih, iya. gitu kan. Dari pakan, dari obat, dari anak ayam itu namanya DOC. DOC itu DOCIK namanya. Jadi umur anak ayam pertama kali namanya DOCIK, disebutnya DOC lah, gitu kan. Nah kalau kemitraan itu sistemnya apa yang kita pakai modal dari perusahaan nih, misalnya kan umur ayam 1-30 hari, biasanya 30 hari itu Musim panen kan. Nah biasanya kalau sampai usia panen itu kan perusahaan kan modalin semua tuh ya, pakan, obat, semualah gitu kan, sampai distribusi kan semua oleh kantor gitu kan. Biasanya kita pakai kantor ngasih kita modal 400 juta nih gitu. Nah pas hasil panen kita dapat 430 juta. Nah otomatis yang 30 jutanya itu kita punya. Oh, keuntungan buat kita. Nah, tapi itu masih kotor karena kan kita harus ngeluarin operasional kan. Kita beli gas, beli sekam untuk operasional anak kandang lah, makannya lah, rokoknya, kopinya segala gitu. Nah itu konvensional tuh gitu. Nah sekarang kan Oming ini punya kandang close house. Kandang close house ini kebetulan kantor buat temen nawarin gitu, mau nggak kerjasama? Saya yang bikin kandang, semua peralatan dari saya gitu, cuman tak bagi hasil. Kalau bagi hasil disebutnya profit share, bahasa itu profit share. Jadi yang punya kandang dapat 60%, kantor dapat 40%, gitu. Oke deh, gitu kan. Nah, kandang itu dibangun, memang namanya kandang khusus itu udah modern kan, semua peralatan udah canggih semua lah, dari tempat minumnya, dari tempat makannya, dari sampai ada blower itu, jadi misalnya bau dalam kandang itu disedot sama blower, biar keluar. Nah terus sampai dia punya misalnya di dalam kandang itu panas, itu ada namanya pendingin, disebut cooling pad namanya, cooling pad pendingin. Biasanya cooling pad itu dipakai saat ayam udah umur di atas 20 lah, itu baru cooling pad, karena kan ayam harus tahu dulu karakter ayam nih. Ayam umur 1 hari itu kebutuhan pemanasnya itu, kebutuhan apa? Dia harus hangat kan? Suhunya ya. Nah,
ibarat anak ayam lah, anak ayam kampung gitu kan. Kadang ini nama induknya kan, itu tidak hangat gitu. Nah kebutuhan suhunya itu 32 derajat sampai 34 derajat. Jadi kalau ayam udah umur di atas 20, kebutuhan suhunya tuh 23 sampai 26 harus dingin. Beda. Beda. Karena kan suhu ayam itu 40 derajat, suhu manusia berapa? 37. Ayam itu 40. Kalau kandang panas, sedangkan suhu badan ayam panas ya. bisa terjadi kematian. Ya kayak gitu. Oh, apalagi ya. Terus ini mah kita bahas kayak sejarahnya yang bingung. Sejarah Om Iing, apa sih sampai bisa bikin kepikiran gitu, bikin wah ini nih bagus nih produk depannya. Nah jadi gini, sebenarnya pertanyaan pertama tadi ya. Kan Om Iing lihat gini, ayam itu kan itu termasuk kebutuhan ibaratnya itu termasuk sembako kan. Iya. Jadi istilahnya usaha yang nggak mungkin hancur, karena itu kebutuhan masyarakat ya, namanya sembako itu kan pasti dibutuhin. Ayam itu termasuk kebutuhan masyarakat lah gitu. Kebutuhan pokok lah ya. Nah makanya Om Iing punya pendapat, ternyata bisnis ini sampai kapanpun selama manajemennya bagus, ini akan menguntungkan dibanding bisnis yang lain gitu kan. Ya kita coba bisnis yang lain pasti ada hancurnya ya, karena kan bukan sembako. Tapi kalau bicara sembako ya semacam beras apapun yang bicara sembako itu sampai kiamat pun itu pasti dibutuhin. Gitu. Ya selain daging kambing, daging sapi, ayam itu pasti masuklah ke masyarakat bawah, menengah, atas masuk gitu kan. Tapi kalau bicara yang sapi itu kan biasanya kelas menengah lah. Iya, menengah ke atas. Nah, kalau menengah ke bawahnya pas kurban doang, dapat nah. Baru dapat. Tapi kalau ayam kan masih terjangkau harga. Nah, itu waktu itu yang bagus nih bisnis ayam nih kan gitu. Ya itu sampai sekarang gitu. Terus lagi ini kan awalnya itu kan dulu kan cuma punya satu kandang gitu. Sekarang udah tiga ya. Awalnya 3. Udah sampai 3 itu gimana tuh sampai terus berkembang. Manusia itu kan dikasih nafsu. Dikasih. Ya namanya pertama kita coba dulu semua itu yang namanya orang ngeritis tuh harus terjun dulu, coba dulu lah, nggak usah banyak. Satu dulu dicoba. Lain gimana? Dicoba 3 periode, 4 periode, ternyata dibandingin kita kerja di kantor dengan gaji yang segitu, ternyata di ayam itu lebih menguntungkan. Waktu itu ya, waktu pertama buka tuh, gitu kan. Dulu pertama buka bikin kandang populasinya 5.000 ekor. Gitu kan. Dulu masih murah, operasionalnya masih 1.000 per ekor. Jadi kalau ayam 5.000 kita harus punya modal 5 juta. Ternyata pas panen bisa dapat 15 juta. Otomatis kan 5 jutanya buat operasionalnya, kita dapat keuntungan pasti 10 juta gitu. Dicoba setahun, berapa periode, hampir setahun, coba satu lagi gitu. Ternyata ya sama, tapi dengan catatan ya, selama manajemennya bagus, kualitas pakannya bagus, kualitas DOC-nya bagus, insya Allah semua pasti ujungnya bagus gitu kan. Coba lagi kandang 2.000 jadi 7.000 tuh gitu kan. Lumayan nih gitu kan. Lumayan juga gini, dengan kita punya kandang otomatis kan kita SDM orang sini kan terpakai. Jadi bisa jadi yang kerja sama kita, nanti di saat panen kan, di saat panen kita butuh orang juga nih, butuh orang tambahan. Nah kan lumayan, jadi orang-orang sini bisa terpakai untuk kerja sama kita. Ternyata jalanin lagi, bagus nih. Memang sih ada kendalanya lah, pasti ada. Banyak. Jadi di ayam itu sebenarnya fluktuatif, maksudnya itu yang tadi dibilang, kalau seandainya kualitas pakannya bagus, DOC-nya bagus, yang jelas manajemen kita bagus dalam kandang, insya Allah bakal bagus hasilnya gitu. Nah kita coba, kebetulan masih punya lahan lagi kosong nih gitu. Kenapa nggak coba lagi gitu? Cobalah kita bikin kandang yang 3.000, jadi 10.000 lah gitu. Yang tadi pertama operasional 1.000, ya namanya terus kan naik semua harga bahan pokok lah naik lah, apalah ya, bensin naik, mulai sampai ke sini, sekarang operasional jadi 2.000 per ekor. Nah,
Nah kan kita punya ayam kan 10.000, Iya. otomatis operasional berapa tuh? 20 juta kan. Nah, supaya operasional balik minimal kita setiap panen itu harus lebih dari 20 gitu kan. Alhamdulillah dulu bisa sampai dapat 50, kita punya bersih 30 kan, 20 selesai operasional kan gitu. Nah ternyata karena prospek di ayam itu bagus, banyak yang ikut usaha di ayam. Banyak yang kata ya. Disitulah banyak persaingan. Kadang pihak pakan, kadang udah mulai karena terlalu banyak permintaan, bahan bakunya apa aja dimasukin lah gitu. Oh iya. Dengan bikin proteinnya, dengan bikin asam aminonya, dengan bikin ya Yang penting banyak. penting kan gitu. Nah, mulai tuh rada-rada kadang cuma dapat 30, tapi masih disyukuri lah, masih Iya. bisa, karena kiblatnya gini, daripada kerja di kantor, yang namanya kerja di kantor kita pasti ada transportasi kan. Iya. Nah, oke lah, insinyur gaji misalnya 15, tapi operasional kita hari-hari itu kan ya lumayan kan. Iya. Ya tanggung jawab, capeknya, waktu kita habis di jalan kebanyakan kan gitu. Tapi dengan di ayam minimal kan kita jadi bos. Iya benar. Nah, Jadi bos. kita bisa punya anak buah dan kita nggak kerja sama orang. Nah, pada dasarnya kita sih, kita usaha di ayam itu bukan di ayam aja, usaha apapun bisnis ya, kita jadi bos gitu. Istilahnya kita nggak kerja sama orang, kita nggak diatur orang. Kalau kita diatur sama perusahaan karena kan profit share, maksudnya diatur sama perusahaan tuh, jadi perusahaan tuh kontrol nih, tiap seminggu sekali kontrol kondisi ayam kita gimana gitu kan. Itu aja, selebihnya mah ya pertama nggak perlu penampilan deh. Pertama nih kalau di kandang nggak perlu penampilan gitu kan. Yang kedua, kita nggak terikat sama waktu untuk di ayam ya, karena kan kita punya karyawan. Padahal di ayam itu enaknya apa, kita masih punya banyak waktu luang. Nah nanti waktu luang tuh semua kan ngerjain karyawan, kita cuma kontrol, ngawasin. Ya harusnya mah banyak lagi di ayam, selain di ayam kita bisa usaha lain lagi gitu kan. Usaha lain ya. Cuma kan berhubung masalah umur juga, udah kita main di tanaman aja lah ya, masih lingkup-lingkup rumah yang tidak ngeluarin duit maksudnya kan gitu. Apalagi Nah itu untuk modal utamanya gimana tuh? Kan bikin kandang itu kan nggak murah juga tuh. nah kalau untuk karena proses sekarang, karena kita profit share, jadi semua kandang kan kantor yang bikin. Semua pokok kecuali untuk listrik, air ya, sama genset itu peternak kudu nyiapin, namanya mitra itu kudu nyiapin, kudu ada gitu, sama lahan ya, itu penting lahan. Kalau bicara mes, karena kan waktu itu kandang kayu udah ada mesnya, jadi nggak perlu bikin mes. Jadi kemarin itu ya sumur bor, ya listrik, ya modal terpal, lantai, buat lantai terpal ya. Ya kita aja listrik, sumur, genset, kan sama. Kalau mes sudah ada kan. Nah memang biayanya rada gede, lumayan gede lah, maksudnya kita perlu bikin sumur bor berapa gitu kan. Listrik itu kan 5.500 watt, karena kapasitas kandang itu, satu kandang itu 5.200 kalau nyala semua nih, blower nyala, lampu banyak, lampu 24 jam sampai pendingin itu nyala, itu dia membutuhkan listrik itu 5.200. Makanya kalau kita masang di PLN kan nggak ada 5.200, sebenarnya 5.500, kita pakai 5.500 gitu. Kalau estimasi biaya itu sekitar 50 juta buat modal awal gitu. Modal awal untuk ini ya, untuk apa yang tadi tuh, yang listrik sumur, genset itu sekitar 50 jutaan lah gitu. Nah karena kita profit share, kita pakai jaminan ke kantor gitu. Simpan Deposit lah. Nah depositnya itu lah 50 juta gitu. Nah profit share ini ya tetap pakai kontrak lah. Maksudnya dalam kontrak ini pakai jangka waktu 5 tahun. Seandainya 5 tahun kita udah bosan atau jenuh, ya kita bisa keluar. Deposit, deposit kita balik lagi gitu kan, lagi itu butuh 50 gitu. Tapi pihak perusahaan pengennya terus, jadi nggak
udah harus hari 5 tahun langsung berhenti, enggak. Nah, pengennya mah terus aja. Terus aja ya. Cuman kontraknya dalam 5 tahun. Per 5 tahun gitu ya. Nah nanti semua apa, misal kita mau udah 5 tahun berhenti, nanti kandang itu dibongkar sama kantor. Oh, dibongkar lagi? Nah, karena itu kan punya perusahaan kandang iya. itu. Ya lumayan Kak, kandang, satu kandang itu 500 juta itu. Ya kecil lah kalau buat yang punya duit maksudnya. Lumayan juga. Nah dalam 1 tahun itu biasanya 7-8 kali panen gitu. Kalau estimasi kita gini, maksudnya keuntungan di profit share pertama apa? Jadi seandainya ya kan cuma ada yang namanya fluktuatif lah karena saat rugi ya. Iya. Kita nggak dikenalin kerugian sama perusahaan. Jadi seandainya rugi pun ya perusahaan nggak minta ganti rugi sama kita. Oh iya. Kalau kemitraan, kalau seandainya rugi kita, perusahaan minta ganti rugi. Oh, minta ganti rugi kita. Ya, misalnya kita rugi kantor nih, misalnya kita panen pakai operasional kantor nih 4 juta. Ternyata kita pas dipanen ayam cuma dapat 390 juta, kan minus 10 juta tuh. Iya. Kita kudu ganti. Gitu. Kalau kemitraannya, Iya. kalau profit share ini, walaupun rugi 20 juta pun, minus 20 juta, ya perusahaan nggak minta rugi. nggak ganti rugi gitu kan. Ya cuma nanti dievaluasi kenapa bisa rugi gitu aja gitu kan. Soalnya kan ya, namanya bicara makhluk hidup beda lah kita dengan ngurus yang benda mati lah. Iya. Ya makhluk hidup pasti ada matinya, kadang ada sakitnya. Ya, apalagi cuaca kayak kemarin dari panas tiba-tiba hujan itu kan rentan sama penyakit. Ayam negeri itu rentannya karena apa? Semua dia pakannya terjamin, obatnya terjamin, vitaminnya terjamin. Di saat ada penyakit masuk dari luar paling rentan. Contoh anak kecil kan harusnya tuh dia main tanah, main apa gitu. Karena ada orang tuh, jangan main ini kotor ini. Jadi bakal rentan penyakit. Tapi kalau kata orang-orang kampung lah, dia main hujan main apa pun kuat. Iya benar. Istilahnya metabolisme tubuhnya bagus Iya. gitu kan. Paling rentan aja kalau udah kena sakit bisa kena semua tuh. Gitu. Oh, nyebar, gampang nyebar. 1 hari bisa 200 tuh Kematian. mati. Ya. Ada kematian penyakit disebut kumuro itu. Itu aja maksudnya yang fluktuatif itu ya negatifnya di ayam itu di saat lagi sakit. Intinya gini, yang gak enak di ayam itu bisa lagi rugi. Operasional gak balik, ya gitu kan. Terus kita malu ya, sama orang kantor karena ini kan nanti ada meeting, kita pakai meeting kalau tandanya rugi kita meeting tuh. Meeting gitu. Cari tahu kenapa Penyebabnya apa gini-gini, permasalahan dari anak kandang kah atau dari distribusi pakan yang telat lah atau kualitas anak ayam yang jelek atau gimana tuh nanti ada meeting. Apalagi ya berarti kalau itu kayak kita nih sebagai orang-orang biasa gitu yang lain, misalkan kita punya lahan, punya tanah, berarti kita bisa aja kan bikin kandang kayak bisa, gitu. bisa kita ngajuin bisa. Yang penting lahannya itu sesuai, dalam arti sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan gitu. Kan ukuran kandang itu 6 meter kali 30 meter, jadi hitungannya kan 180 meter ya, 180 meter persegi. Cuman kan nggak bisa punya tanah 180 meter dibangun nggak bisa karena space. Harus ada Space kiri kanan depan belakang. Terus itu biasa perusahaan itu lihat dulu, dia nggak mau terlalu dekat pemukiman karena takut mengganggu. Gitu. Tapi karena udah kandang modern sekarang ini, jadi udah nggak pengaruh lah karena kan semua tertutup, jadi bau keluar itu udah nggak ada. Cuman diusahakan itu jauh dari pemukiman. Yang kedua itu dekat jalan raya. Maksud jalan raya itu nggak harus jalan raya utama, ada jalan lingkungan lah. Itu kan jurusan Arsitek. arsitek. Sekarang bisa menguasai ilmu dari peternakan gitu dari ayam. Dari mana tuh awal? Awalnya itu pertama ya semua itu kan dari anak kandang. Anak kandangnya itu kan dia lebih ngerti di ayam. Umi kan nggak tahu di ayam. Ya kalau kita nyari ilmu kan nggak usah sama yang tinggi sama yang di bawah pun, kalau dia punya ilmu kita ambil, kita serap. Nah dari cuman kan kalau Umi berpikir gini, ya masalah intelektualitasnya segala kan, kalau Umi kan terjun itu harus tahu gitu kan. Jadi nggak cuma sekitar kalau anak-anak kan kebanyakan gue kerja
dapat gaji. Kalau ini kan nggak harus tahu, wah ini ayam karakternya gimana, terus kebutuhan suhunya gimana. Jadi belajar, tapi awalnya dari anak-anak. Nih Pak, nih kalau ayam misalnya ada sayapnya turun, tadinya dia kepanasan tuh Pak. Nah di saat dia sayapnya diturunin katanya, dia mendinginkan tubuhnya. Oh kayak begitu. Terus nih Pak, ayam pada diam, bisa jadi nih ayam kedinginan katanya, bisa jadi di kepanasan. Terus caranya gimana tuh? Coba kita coba Pak, kita buka tirai dulu tuh, buka tirai. Kita tunggu pas setengah jam. Bener, pas setengah jam nyebar. Oh ternyata ayam ini misalnya kepanasan, makanya diam gitu. Sama, tipe ayam kepanasan sama kedinginan tuh sama diam. Karena apa? Dia nggak mau dia bergerak, karena apa? Di sana pasti sama suhunya gitu. Makanya nah, sifat ayam itu, cuman ayam itu belum pernah ngobrol sih, mau mikir lihat karakternya kayak gitu. Nah, di ayam itu yang penting dimana ayam itu nyaman, gitu aja. Ayam itu nyaman, mau makan mau minum, udah ilmunya sih sebenarnya di ayam itu gimana caranya supaya ayam itu bisa nyaman, itu aja kan gitu kan. Nggak sulit sih gitu. Emang kadang beda di waktu siang hari, di waktu malam hari itu nggak sama apa? Kan suhu berubah, suhu luar itu berubah karena suhu luar itu kan masuk ke dalam. Nah biasanya kalau suhu malam, apalagi kita di lingkungan ini kan Garut ini di kita Palimbangan ya, itu 660 mdpl. Jadi di atas permukaan laut lah gitu kan. Ini kan suhunya kalau malam di sekitaran 19-20 gitu. Hitung dingin. Nah hitung dingin, kalau di di siang harinya di sekitar 30-32 lah kan. Nah, ayam kecil itu kan, ayam kecil itu mau pagi mau malam harus tetap suhu stabil Sama. Nah jadi kita harus, nah itulah jadi kita belajar ya, semua itu ada proses. Kita di ayam itu dari tadinya nggak tahu ya, karena terus belajar. Belajar. Jadi kita nguasain ya. Kita tahu memang prinsip di ayam itu kalau mitranya lebih pintar dibanding anak kandangnya kan gitu. Karena kita tuh ngarahin anak kandang yang tadinya Komeng diajarin, sekarang Komeng yang ngajarin gitu. Ya mungkin dari tingkat intelektual saya kan nggak sama ya, intelektualnya dia, pola pikirnya dia sama kita nggak sama. Karena dia kan digaji, kalau kita kan ngeluarin duit nih. Nah, kalau rugi kan, nah makanya. Jadi di ayam itu kita bukan nyari kerja ya, teman. Di ayam itu kita nyari duit. Kalau nyari kerja banyak kerjaan yang belum kelar, kayak nyapu nih kan banyak kerjaan nih kan gitu. Di ayam itu kita nyari duit kan gitu. Itu aja sih dari, ya kan nggak harus dari akademis lah, dalam arti mending di arsitek nih harus kerja di arsitek, yang nggak harus kan gitu kan. Ya kan kalau misalkan dari lulusan itu kan mereka udah tahu ilmunya kayak gitu. Kan seiring belajar mandiri di bidang ayam itu kan. Jadi seiringnya waktu aja gitu ya, itu bakal cepet lah. Proses kita belajar itu ya 2 bulan lah, atau 2 periode lah, itu udah bisa sebenarnya gitu. Dengan catatan terus terjun gitu, maksudnya tiap hari ada di situ standby, jangan cuman ngatur doang, tapi kita turun gitu. Sambil mengamati juga ya. Ya namanya kan namanya observasi, kita observasi lihat ayam, oh ayam kenapa nih gini, harusnya gini nih, kok ayam diem nih, harusnya dia bergerak kan gitu. Maksudnya ayam itu harusnya aktif, nggak boleh ayamnya pasif. Kalau pasif itu otomatis kan dia nggak makan kan gitu. Dia harus aktif tuh, dia makan, dia bergerak, tandanya ayamnya sehat. Kalau ayam banyak diam, nah ada kemungkinan ayamnya tadi suhunya jelek. Yang kedua, kemungkinan ayamnya itu sakit kan gitu. Nanti ada tuh kan ciri-ciri ayam sakit gimana tuh ada gitu kan. Gimana harus terjun, jadi biar tahu, oh, ayam ini sakit nih, ayam ini nggak sakit. Nggak usah pakai dokter hewan pun kita bisa lihat, oh, ayam ini sakit nih. Jadi nggak perlu dokter hewan ya. Sebenarnya di ayam itu karena hari-hari kita jalanin, jadi kita tahu gitu. Karakter ayam kayak gimana tahu. Nggak perlu teori, nggak perlu sekolah lah untuk di peternakan. Kalau kita terjun pun, memang kita kalahnya kalau orang yang kuliah itu dia punya teori yang tapi belum tentu di prakteknya bisa kan. Kalau kita emang tahu di praktek, tahu gini-gini, cuma kalau kita ditanya untuk penyakit yang apa ya kita kurang tahu, karena kan
itu bukan bidang kita nih, kita taunya ngurus ayamnya kan. Saya tahu kalau dia diem dia sakit. Nah itu aja kan. Iya iya. Mungkin segitu aja kali ya Om ya. Udah lagi dong. Udah aja udah lama di Lubaya deh. Ya. Kasih banyak ya Om, udah nyempetin waktunya buat kita ngobrol-ngobrol masa tentang ayam gitu kan. Jadi kita tahu, teman-teman tahu gimana buat usaha di peternakan ayam itu kan. Buat peluang usaha buat orang-orang yang bikin usaha Sebenarnya kan. makanya dia punya motonya gitu kalau di ayam ya. Jadi sengaja dia memanage yang ternak kuliah. Jadi kalau kita kerja ini paling gaji kita berapa? Makanya sengaja dia PT ini mengarahkan kita untuk usaha di ayam. Karena dengan keuntungan di ayam itu ya jauh dengan kita mulai kerja. Gitu. Gimana? Udah. Makanya belum kita. Oh ya udah nanti makanya. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.